Original mereka itu bernada seperti itu, minor-minor itu Iya, semua. minor. Kira-kira apa yang membuat ingatan kita bisa lebih fresh gitu ya dengan Bimbo ini? Lagu apa kira-kira Bang Munib yang kira-kira bisa kita perdengarkan nih? Semua lagu yang religi dari Bimbo ini pasti berkesan semua. Iya. Berkesan, Apalagi ya. bulan Ramadan nih kan menyambut. Oh. Lagu apa kira-kira yang mau kita tampilkan nih di awal ini? Bagusnya lagu itu Rindu Rasul itu. Oh, Rindu Rasul. Rasul ini kan yang nyanyikan Iin. Kalau menurut cerita Sam itu, Iin ini setiap menyanyikan Rindu Rasul ini pasti nangis. nah. Pasti nangis dia. Itu Saking harus- ininya lah, barangkali terharu liriknya Oh. begitu ya. Lebih bagus kita start pertama ini Rindu Rasul. Sama seperti kita ini. Kan jaraknya jauh betul sama kita kan 1447 tahun yang lalu. Bayangkan. Gimana Om Munib, sudah ketemu Oke. lagunya? Kita coba Ya, ya. Bang Munib, tarik Bang Munib. Tarik. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terpuji. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Sekali nonton TV 75 inch, TV lama langsung kerasa kecil. Ini Google TV 75 inch, 4K UHD, Dolby Vision, dan Dolby Atmos. Tinggal ngomong ke remote. Agak tersentak sebentar mendengar lagu tadi. Lagunya memang pendek atau perasaan kita yang akhirnya membuat kita kok lagunya kok habis sudah gitu. Memang pendek. Oh, memang anu ya. Ya. Durasinya agak pendek. Nah, kira-kira untuk Bang Taufik nih ya, tadi menawarkan lagu ini sebagai pembuka kita untuk mengenang kembali siapa itu Bimbo. Ada cerita khusus nggak tentang lagu ini kira-kira Bang Taufik yang mungkin membuat demikian syahdu lagunya ini? Wah nggak Bang Taufik? Ya, kalau menurut beberapa literatur yang saya ketahui, lagu ini kan liriknya kan ditulis oleh Taufik Ismail, Oh, anu penyair itu ya? syair yang terkenal lah, yang memang Iya, iya. coba lihat apa namanya syair itu kan begitu indahnya. Kemudian kalau tidak salah itu kalau menurut Sam, setiap Iin Parlina nih mau menyanyikan lagu ini pasti dia meneteskan air mata, entah mungkin terbawa perasaan atau ya mereka lah yang ini kan yang bisa menjiwai lagu ini. Ya. Bayangkanlah hampir 1447 tahun yang lalu ya kan, waktunya dengan kita ini kan jauh betul. Jadi mereka yang memang menghayati mungkin juga tidak sekedar membaca syair, tapi juga syair yang disusun oleh penyair Taufik Ismail ini juga
mereka tahu ya sebagai orang yang beragama yang mungkin lebih bagus, jadi lebih menghayati. Ya jangankan dia yang menyanyikan Bang Munib, kita yang mendengarnya yang Islamnya setengah-setengah masih ini kayaknya agak terbawa juga akhirnya kan. Wah ternyata memang maestro kita ini memang hebat kalau menciptakan lagu. Tidak sekedar mengejar pasar ya Bang Topik ya. Mereka betul-betul menghayati, mungkin dari cerita, dari bacaan mereka lalu terciptalah lagu. Kemudian juga ada sedikit tawar menawar tentang syair ini, mungkin karena harus bayangkan sih Topik Ismail kan bukan grup mereka ya. Tapi kok bisa langsung harus Topik Ismail yang membuat syair itu. Nah ini juga cerita ini juga kalau nggak salah pernah terjadi sama Chrisye, entah lagunya apa, tapi nantilah kita bicara itu ya. Suatu saat mungkin di waktu yang lain kita bicara tentang Chrisye. Itu yang ada hubungannya dengan Topik Ismail gitu. Nah selain lagunya yang rasanya Bimbo ini yang dulu banyak banyak menciptakan itu Abdurrahman siapa Bang Topik? Iwan Abdurrahman. Nah ini lagu-lagunya juga agak, saya ingat zaman saya kuliah dulu kalau sudah camping paling nikmat habis subuh itu dengar lagunya yang ciptaan Iwan Abdurrahman gitu loh. Apa di antara yang paling menarik Bang Topik ya kira-kira dari sekian lagu yang diciptakan Iwan Abdurrahman? Kalau Iwan Abdurrahman ya sebetulnya banyak ya untuk Bimbo ya. Untuk Bimbo banyak menghasilkan hit-hit. Hampir semua hit ya. Hampir semua hit. Oh. Apa-apa tuh? Kebanyakan yang saya lah, kalau menurut pengetahuan saya lah, Iwan Abdurrahman ini kebanyakan tentang alam dia. Lagu-lagunya tentang alam. Ya. Kayak Melati dari Jayagiri. Melati dari Jayagiri. Kemudian Pelamboyan. Wah, itu yang sampai dibawakan oleh siapa? Penyanyi Ambon? Si Bruri Marantika. Bruri pernah, Emilia Contessa pernah. Ya, banyak lah yang melakukan gitu. Nah, siapkan yang Pelamboyan Om Manu. Pelamboyan coba disiapkan. Oh, jadi memang Iwan Abdurrahman lebih mengarah kepada alam ya. Alam dan bunga-bunga kebanyakan. Kayak Melati Putih, Bulan Merah, kemudian lagu-lagunya dia tentang akar juga ada. Jadi kalau saya pelajarin, nih memang orang orang pecinta alam betul-betul lah. Tapi nggak ada hubungan dengan kuliah kehutanan segala macam pertanian nggak ada ya? Dia kan pertanian orangnya. Memang orang petani. Insinyur pertanian. Dan salah satu pendiri Wanadri kan. Oh iya betul. Itu pendiri Wanadri. Makanya waktu saya ikut di Wanadri dulu, kayaknya semacam kewajiban gitu menyanyikan, harus bisa nyanyi lagunya. Saya pikir lagunya Bimbo aja, ternyata harus karangannya Iwan Abdurrahman. Himne Unmul yang mencipta Iwan Abdurrahman. Himne Unmul ini yang sekarang ini. Nah itu mungkin ada Unmul juga bareng. Himne Unmul, kemudian Himne Unpad, Mars Siliwangi, Kodam Mas Iwan Abdurrahman itu Mars Siliwangi itu. Banyak betul dia. Luar biasa. Tapi yang herannya orang inilah, karena orangnya jurusan pertanian, orang insinyur pertanian di Unpad lah ya. Meskipun katanya saya hampir 10 tahun baru lulus kan, ya karena kesibukannya dia kan pelatih di Wanadri itu, sekalian pelatih penyinta alam. Jadi sekitar tahun berapa dia keluar dari Bimbo lah, mungkin dia merasa lah artinya kegiatan aktivitas mereka ini mungkin daripada kalau Bimbo so kemana-mana ndak ada, akhirnya mundur dia dari Bimbo sekitar tahun berapa lupa lah saya. Tapi waktu Bimbo so ke Samarinda ini tahun 75 saya pernah nonton, Iwan Abdurrahman masih main itu. Main apa dia? Main bass dia. Bass ya. Main bass dia. Kalau lagu Pelamboyan ini vokal siapa ini? Acil atau? Acil ya. Iwan Abdurrahman ini heran, kebanyakan kalau lagu-lagu dia Acil yang bawakan ya. Lihat Melati Pelamboyan, Angin November ya betul. Melati dari Jayagiri. Bulan Merah tuh ini Acil juga. Itu anu satu betul. Oke. Kita dengarkan ya. Pelamboyan.
luar biasa ya. Vokalnya Jadi Acil memang Bimbo. ciri khas Acil tuh, aduh Bang Munib. Dia apa betul bariton ya jenis suaranya. Bariton tapi kalau tinggi dia Nah, langsung di dia ujung ubah. tadi itu apa istilah musiknya itu Bang Topik? Kalau mencuri nada, karena kan enggak falsetto. Oh, falsetto. Falsetto. Jadi kalau falsetto itu misalnya suara Acil ini 2 oktav. Dia mau mencapai 3 oktav itu tidak sanggup, ya pakai suara. Pasti ada penambahan 1 oktav kalau dia mencuri suara dengan Jadi falsetto. kalau memang penyanyi yang sudah terbiasa dengan olah vokal yang baik, dia paham itu ya, menaikkan tahu. itu ya. Paham ya. Niki Astria tuh mana pernah mencuri suaranya, tinggi betul Niki Astria tuh kan. Itu hampir 4-5 oktav suaranya. Kalau digejer piano tuh habis berapa biji? Panjang. 2 meter Kalau lebih yang itu. hampir mencapai 7 oktav tuh siapa yang meninggal tuh Whitney Houston itu. Whitney Wah, Oh, itu itu ya. Oh. Itu luar biasa itu. Itu Apa judul lagu yang terkenal Indonesia itu apa? Yang dia dengan pengawalnya itu apa? yang bodyguard itu, film bodyguard itu. Film Bodyguard itu apa judulnya ya? Hero atau apa bukan ya? Bukan apa namanya dia. Lupa itu apa. Pokoknya ada lah Ada, lagunya. Dan iya, itu iya. betul-betul terlihat Suaranya tinggi sekali betul itu. bahwa dia tidak memaksakan diri bernyanyi itu, wajahnya masih kelihatan kalem tapi suaranya melengking. Nah itu Whitney Houston. Di Indonesia juga pernah ada penyanyi yang seperti itu. Oke, tadi Flamboyan ya, sangat syahdu pun sama Bang Munib dari lagu pertama tadi. Kita kalau mendengar Flamboyan tadi kok rasanya pendek lagunya gitu ya. Tapi kayaknya ini aransemen baru nih ya. Baru. Karena dalam lagu yang aslinya itu tidak ada Harmonika nggak ada. Ini ada harmonika, tapi bukan berarti jelek ya. Memang ada Tambah penambahan warna, dan malah warnanya, lebih kaya iya. kalau terlihatnya. Kira-kira apa AI atau apa itu ya yang mau bikin begitu? Asli itu. Oh asli. Oh, asli ya, Iya, musik asli. konser ya. Konser mereka. ya, lagi konser. Oh lagi konser. Oh, wah, Pantas ada ini suara berarti biola benar. ini tadi. Artinya memang pengayaan musiknya untuk era baru dibuat seperti Iya. itu. Bukan berarti keluar dari pakem asli ya, karena suaranya kan masih suara si Aji. Iya, ditambah aja instrumennya ditambah. Tambah, gitu. ya. Jadi lebih berwarna suaranya. Oh jadi gitu ya Bang Taufik ya. Artinya kalau Iwan Abdurrahman yang menciptakan syair ini itu tidak jauh hubungannya dengan alam ya. Iya. Dengan tanaman Dan ya. ditata ya karena tadi dijelaskan juga bahwa Bang Iwan ini almarhum alumni pertanian ya di Unpad. Jadi dia paham betul dengan hal-hal yang berhubungan dengan alam, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga. Karena sedikit orang Bang Unip yang paham nama bunga. Contoh begini ya, di Sumatera namanya lain, di Bandung lain, di kita lain. Melati itu kan di bahasa Melayunya bukan melati ya, apa namanya? Bunga ada tuh saya ingat, pokoknya beda lah. Tapi pada akhirnya melati juga gitu. Kemudian dalam istilah yang sedikit berbau Inggris itu apa namanya, jasmine ya. Gitu. Oke Bang Taufik, selain lagu yang tadi diperdengarkan, kira-kira ada nggak lagu yang punya kesan yang bisa membuat kita memberikan informasi kepada pendengar Pats Radio di manapun berada, sebuah pengayaan tentang terciptanya lagu itu kira-kira? Lagu Flamboyan ini kan? Apa boleh? Oh, lagu Flamboyan ini kan album pertamanya Bimbo. Dia direkam nih di Singapura. Oh waktu itu belum ada ya di kita lagi. Enggak, dia tuh enggak diterima waktu dia di Indonesia tuh Remako tuh enggak menerima. Karena lagunya dianggap Bimbo ini terlalu berat untuk konsumen pendengar di Indonesia. Agak beda ya, beda. Gitu. Pas kebetulan dia dikontrak di salah satu hotel di Singapura, suruh rekaman. Termasuk inilah. Dan hit pertamanya itu yaitu Melati dari Jayagiri itu. Melati Jayagiri. Siapkan Bang Unip. Sama ini, sama Flamboyan nih lagunya Iwan Abdurrahman. Kalau nggak salah di volume pertama itu ada 2.
Flamboyan sama Melati dari Jayagiri ini. Gitu ya. Ada satu hal lagi yang mungkin perlu saya sampaikan kepada para pendengar, mudah-mudahan ini menjadi anu kita semua lah. Bimbo ini pernah lagunya, salah satu lagunya dicekal ini. Sekitar tahun 76 atau 77 lah. Lagu Tante Sun. Oh ya. Nah, Agak Tante Sun ini Bang Nip, kan memang kalau melihat waktu itu kan Tante Sun katanya ayah hobinya main golf. Ya, Kawan, ya. oh ya kira-kira lirik lagunya begitu Sedikit lah. miring lah. Miring. Gitu. Dan kelihatannya Ibu Tin tuh enggak senang lagu ini, dia dicekal, enggak boleh tampil di TV. Iya. Nanti lah kita setelah lagu anu nih, lagu apa? Melati dan juga. Iya. Tante Sun ini coba kita dengar liriknya sama ini dicekal sama perintah sabaran pemerintah ini Orde agak Baru. Melati dari Jayagiri. Ayo silakan Bang Munib, kita Melati dari Jayagiri dulu. Iya, demikian tadi lagunya cukup menghanyutkan ya dari Bimbo, vokalnya Iin Parlina, judulnya Melati dari Jayagiri. Silakan dilanjut Bang Bas. Oke, terima kasih. Lagu ketiga tadi ya. Iya. Lagu ketiga tuh masih sahdu khasnya Bimbo ya. Saya penasaran nih Bang Munib, apa yang disampaikan Bang Topik tadi tentang rasanya tentang yang lagu yang dicekal tadi ya, Tante Sun ya. Tante Sun. Nah, kalau Liriknya tidak salah bagaimana Tante Sun ini kira-kira ya? agak beda nih. Betul-betul nuansanya di luar Bimbo pada umumnya kira-kira. Gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang lain membuat lagu ini tercipta kira-kira. Mudah-mudahan Bang Topik bisa menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu sampai lagu ini dicekal. Ya, ini perkiraan aja ya, karena mungkin ada alasan kritik-kritik tertentu lah barangkali waktu itu ya. dicekal. Dan yang mau saya pertanyakan, kenapa harus beda lagu ini dengan yang lain? Nanti kan kita dengar lah lagu itu nanti ya, Tante Sun ini supaya kita tahu di mana perbedaannya. Silakan Bang Topik. Ya memang lagu Tante Sun ini kelihatannya sedikit agak anu lah, beatnya agak cepat sedikit dibanding lagu-lagu khas Bimbo yang lain, yang ciri khas Bimbo yang lain yang sedikit merdu, sahdu, dan lirik-liriknya puitis. Nah, ini kelihatannya ini kan lagunya diciptakan oleh Sam. Sam. Jadi kemungkinan pada saat saya kondisi politik kita sudah mulai ini, kita kalau tidak salah lagu Tante Sun antar tahun 76-77 lah. Kondisi politik kita kan sudah mulai agak inilah, agak ada gejolak lah sedikit. Iya. Jadi Sam mencoba menulis lirik lagu ini, ternyata lagu berapa kali aja muncul di TVRI, kemudian tidak pernah lagi ada ininya, ada klipnya. Langsung dicekal. Karena liriknya itu kelihatan menyinggung elit-elit pejabat di negeri kita inilah. Itu ya. Dan bahkan ada filmnya ini, Sam sendiri yang sebagai bintang utamanya. Ada filmnya ini. Oh ya. Ada film. Atau mungkin ya gini ya, lagu itu mungkin karena menceritakan tentang kehidupan glamor dari Para kaum pejabat. ibu-ibu ya. Oh iya. Dan pada zaman itu yang mampu glamor itu kan tertentu kalangannya. Iya. Kalau dibilang pengusaha nggak banyak waktu itu, tapi kalau dibilang istri pejabat ya banyak ya. Kira-kira mungkin itu mungkin ya tinggal kita sendiri lah yang menginterpretasikannya, membuat kenapa lagu itu sampai dicegah. Bisa nggak kita mendengarkan Bang Munib Bisa, lagu Tante Sun? Coba deh. Dari Bimbo ya, lagunya cukup menyinggung kelihatan. pada situ ya. Artinya dari lagu tuh kayak apa, beatnya agak cepat. Kalau kasarnya tuh lagu ini ngolok ya. Ngolok. Liriknya ngolok ini. Ngolok. Jadi wajar ini kalau dicekal. Ada yang tersinggung. Karena betul-betul di luar Bang Munir. Iya. Di luar yang kebiasaan lagu-lagu. Coba kira-kira dari sekian lagunya Bimo, rasanya cuma satu-satunya nih Bang Topik ya. Iya, yang agak beda. Ini aja yang agak aneh. Yang nyeleneh sedikit ya. Sedikit ada bau-bau politiknya. Oh. Ada bau politiknya sedikit. Memang kalau Bandung kita akui lah, karena apa,
bukannya masyarakat Bandung, mahasiswa Bandung pada saat itu suka berpolitik, karena sangat peka mereka. Karena banyak perguruan tinggi di situ ya, ada ITB, ada Unpad, ada yang swasta lain, banyak. Pak Parahyangan, kemudian Allah. Nah di situ kumpulan anak muda itulah yang pada akhirnya membuat berita-berita hangat tentang politik itu cepat menggelegar kalau di Bandung sih, kelihatannya seperti itu. Oke Bang Taufik, selain lagu tadi apa lagi kira-kira ya yang kita bisa perdengarkan ke teman-teman kita, para pendengar Pas Radio FM dimanapun berada? Ada nggak lagu yang bisa yang membuat cerita khusus lagi nih kira-kira Bang Taufik? Apa kira-kira lagunya? Ada sedikit yang keunikan dari Bimbo ini. Kalau tidak salah sekitar tahun 84 mereka menciptakan lagu Tuan Reagan dan Tuan Brezhnev. Wow. Nah, Itu ya. jadi Hampir jarang kita dengar lagu ini. nah, justru lagu ini kalau tidak salah mendapat penghargaan dari Presiden Rusianya ini si Bimbo ini. Lagunya itu judulnya kalau enggak untuk Tapi tidak ada hubungan dengan Cecep Gorbachev ya. enggak ada. Belum baca belum mungkin. Surat untuk Tuan Reagan dan Tuan Brezhnev. Mungkin waktu itu presiden Amerikanya kan Ronald Reagan dan anunya Rusia si Brezhnev. Uni Soviet. Masih Uni Soviet masih waktu itu. Ditulislah lagu ini oleh Sam dan ternyata mendapat sambutan dari presiden Rusia itu, dapat penghargaan dari lagunya ini. Mungkin juga di Rusia ada yang terjemahan bahasa Rusianya ya. Kurang tahu lah Apa nih? Tapi yang jelas itu apa lagunya ini apa artinya di dalam liriknya ini nggak usah lah perang dingin lah antar mereka, kekuatan dua negara besar ini. Artinya damai-damai aja lah, menyerukan ibaratnya lagunya ini menyerukan perdamaian lah isinya. Sehingga boleh dikatakan diberi penghargaan Bimbo ini oleh kedua negara ini, artinya ada misi-misi perdamaian. Karena itu tadi, karena memang dan sampai sekarang kedua negara ini nggak beres-beres ya urusannya mereka ini. Kira-kira apakah kan perbedaan budaya atau apa ya kira-kira? Persaingan. Mencari pengaruh di dunia. Harusnya mencari pengaruh di setiap negara karena mereka negara besar kan. Indonesia ini kan termasuk negara besar yang diperebutkan ke dua negara ini. Kalau zaman Soekarno dulu kebanyakan Soviet, kita arahnya anunya kan. Lalu era Orde Baru kita ke Amerika. Nah, jadi tarik menarik lah di sini. Indonesia kan kekayaan alamnya banyak. Jadi menjadi rebutan lah dari kedua negara besar ini. Kedua orang Indonesia jadi malas kalau kaya. Gitu. Nah, Bimbo melihat ini ada semacam inilah kedua kekuatan politik ini buatlah mereka lagu ini. Lagu menyerukan perdamaian lah. Tuan Reagan dan Tuan Brezhnev. Hebat itu lagunya. Jadi kalau ada lagunya Bang Munim. Ada, coba kita. Nah, silakan ya. Ini yang pernah mendapat penghargaan dari. Ya, liriknya kita. Coba, saya pun nggak hafal liriknya, tapi judul lagunya tahu lah. Pernah membaca lah. Yang mulia Tuan Reagan dan Tuan Andropov, diri Anda berdua orang tua terhebat di dunia, dan hanya dengan satu kata dari Anda berdua, dunia bisa berubah. Yang mulia Tuan Reagan dan Tuan Andropov,
mata Anda berdua menembus seluruh dunia. Dan bahkan keluar angkasa raya, Bionik dan Superman, oh kecil dibanding Anda. Bersama surat ini kami ingin usul sebelum perang dunia ketiga, berikan pengumuman terlebih dahulu agar orang-orang bisa berfoto, membuat kenang-kenangan untuk mengenang mereka di masa yang akan datang, dan juga mengenang Anda. Yang mulia Tuan Reagan dan Tuan Andropov, Anda berdua damai, seluruh dunia ikut gembira. Apabila Anda berdua marah, sungguh kami tak suka, tetapi mungkinkah itu? Sekian surat kami, maaf bila ada yang salah. Hormat kami, Bimbo. Sepertinya memang surat asli ya untuk Ya, Reagan terlihat dan sekali, Mak. Karena Andropov. kalau Andropov. memang kan karena populernya kan lagu ini pada tahun itu karena mendapat penghargaan. Oh tadi kita agak salah tadi Nah, Bang ya. Taufik. Bukan Brezhnev lain. bukan Brezhnev, Adrianov. Andropov. Yuri Andropov. Yuri Andropov Iya, Yuri ya. Andropov. Saya ingat teman saya di Bandung dulu namanya Ardiansah, orang bukan Banjar kalau nggak salah waktu itu orang apa namanya yang orang Banjar yang di Sumatera itu apa namanya Bang Taufik? Tembilahan. Tembilahan. Orang Tembilahan, dia namanya Ardiansah, lalu dipanggil Adrianov. Saya ingat itu. Diplesetkan ya. Nah, jadi wajar Om Munif kalau Bang Munif ya kalau lagu tadi sangat masih asli ya musiknya, kemudian Ya. rekamannya juga tidak diperbarui karena memang secara popularitas tidak menyentuh masyarakat Indonesia secara populer, tapi memang mendapat penghargaan dari kepala negara Uni Soviet pada zaman itu. Itu juga yang membuat kita kenapa sampai Bimbo terlihat itu dari kuatnya Bandung, Bang Taufik ya. Bandung informasi politik itu untuk pergerakan mahasiswa itu informasi sangat cepat luas. Bahkan penyanyi yang punya standar musik sendiri terganggu ikut menyanyikan lagu itu. Kemudian iramanya di luar konteks mereka gitu loh, seperti Tante Sun tadi, kemudian ini. Nanti kita kembali ke yang khasnya dari Bimbo. Apa kira-kira Bang Munif ya? Yang ini balada seorang biduan. Wah,
bagus ini. Ada cerita Apa lain nggak maknanya? kira-kira Bang Topik? Ya kalau melihat liriknya ini kan apa namanya untuk menjadi seorang biduan itu kan perlu perjuangan keras dengan sedikit modal. Sebetulnya kalau dilihat secara ini pada zaman dahulu itu biduan ini dianggap barunya mempunyai masa depan yang suram. Ya, karena Dianggap artinya apa yang bisa diperbuat seorang biduan itu untuk menafkahi hidupnya, bisa kah untuk hidup di musik begitu. Jadi mungkin pengalaman pribadi Sam juga ini nih, menulis lagu ini. Ya, Sam ini. Ciptaan Sam ini pengalaman beliau juga kan susah dulu ini kehidupan mereka ini kan jauh lebih susah. Bapaknya seorang wartawan, kemudian umur berapa meninggal, sementara tanggung jawab di Sam sebagai anak pertama. Oh ya. Nah, jadi itulah mungkin nih pengalaman dia sebagai anak pertama untuk ini kan adik-adiknya 6 orang itu, anulah dia mencoba untuk bermain musik. Jadi khususnya kondisi musisi ataupun penyanyi di zaman itu ya Bang Topik ya, kan beda. Zamannya Dewa kan lain. Zaman ini karena didukung oleh komersialitas yang memang diindustrialisasikan gitulah. Kayaknya kalau lagu apa tadi namanya? Balada Seorang Balada Biduan. ini kayaknya betul-betul kental ya bimbonya terlihat Nah sekali. ini sudah minor lagi minor lagi nih. Minor lagi nadanya ya. Asli lah, khasnya Bimbo. Bung Munib. Ayo, Bung Waktu Munib, hampir tarik, di Bung ujung kita ini coba. Dari sebuah desa berbekal gitar tua, datang di ibu kota dengan penuh harapan. Jadi seorang biduan, jadi seorang biduan. Oh biduan pujaan, pujaan tua muda, kau ditaburi cahaya dan sinar kekaguman, dan riuhnya tepukan, dan riuhnya tepukan. Meskipun kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hatimu. Tak kala kau lagukan lagumu, lagu sendu, perjalanan hidupmu, ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu. Meskipun kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hatimu. Tak kala kau lagukan lagumu, lagu sendu, perjalanan hidupmu, ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu. Oh biduan pujaan, pujaan tua muda, kau ditaburi cahaya dan sinar kekaguman, dan riuhnya tepukan, dan riuhnya tepukan. Meskipun kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hatimu. Tak kala kau lakukan lagumu, lagu sendu, perjalanan hidupmu, ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu. Lagumu, lagu sendu, perjalanan hidupmu, ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu.
Iya, lagunya cukup menghanyutkan ya, dari Bimbo dengan balada seorang biduan. Lagunya Sam ini ya. Iya, Sam. Sam. Jadi, nah itu kalau balada itu yang seperti itu ya Bang Topik ya, Iya. menceritakan urut ya syairnya itu, jadi semacam ada kayak kayak cerita lah, Iya. begitu. Itu yang mungkin yang umum disebut balada gitu. Rasanya ada satu lagi balada yang apa Bang Topik yang biasa dipakai RRI ya lagunya. Itu balada banyak lagunya Bimbo nih yang namanya balada Kelana. Balada Kelana ini lagunya Iwan Abdurrahman. Balada seorang penyiar itu yang sering penutupan RRI itu. Coba dengar RRI malam-malam itu sudah balada. Kalau gitu kita ikut juga nih balada penutupnya. Oke, mungkin 1 jam sudah kita melewati obrol-obrol kita, tidak terasa. Minggu depan kita mungkin istirahat dulu ya Bang Topik ya, karena bulan puasa. Ini kita menghormati. Tapi kita coba nanti Bang Munib bisa mengaturkan atur waktu mungkin lah. atur waktu Siang ya bisa. minggu barangkali ya. siang nanti di mana kita bisa ada slot untuk bisa ngobrol-ngobrol. Tapi namanya kami kalau diajak ngobrol hadis dan segala macam agak bingung Bang Munib. Iya, Jadi takut mungkin tukar-tukar nanti nanti. cerita yang umum aja kita nanti Yang Bang umum Topik aja, ya. yang santai. Yang santai. Ngobrol Mudah-mudahan santai kita lah. untuk Ngobrol mengisi Ramadan. puasa nanti kita rubah di siang hari aja. nanti. Siang hari. Oke, demikian mungkin yang bisa kita pendengarkan pada obrolan pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran kita bisa ketemu, ya Bang Munib ya. Ya, di malam hari. Di malam hari kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita disehatkan semua. Amin. Mudah-mudahan juga ada bahan yang lebih menggelitik. Kalau memang dari kawan-kawan ada yang ditawarkan kepada kami, Ada untuk masukan, berbicara, silakan ada ya. masukan, kami siap. Iya. Tolong ditampung sama Bang Munib nanti. Ya Bang Iya. Topik ya. Ya siapa aja kita di Siap. WA apa-apa yang barangkali dipertanyakan kepada kita. Kemudian kalau kami juga ada kekurangan-kekurangan, mohon maaf, maklumlah. Usia kita ini sudah kepala 60-an, lebih banyak blanknya daripada Iya. ininya. Ingatan seperti tadi salah kita yang apa lagu Brezhnev. itu barangkali bayangkan tahun 84 Rokok. sampai sekarang 40 tahunan sudah ya. Iya. Untuk mengingat hal-hal yang demikian. Ternyata bukan Brezhnev tapi Yuri Andropov. Yuri Andropov Andropov. ternyata. Iya. Tapi untunglah Beda dengan yang pemain catur itu ya Bang Topik ya? Yang- Itu Yuri pemain catur. pemain Ada catur. pemain- Oh itu Iya. Anatoly Karpov. Karpov. Mirip-mirip mah. Ya syukurlah kami di usia yang 60 ini masih ingat istri. Jadi itu kalau sudah nggak ingat istri ini yang berbahaya. Iya. Ya, baik Mang Munib, barangkali sudah cukup Baik, waktunya kita Pak. sejam. Silahkan ini. Kami mohon maaf, undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dengarkan ya tembang pamungkas Iya. dari Bimbo, judulnya Balada Seorang Penyiar. Baik sahabat Pas FM, kita dengarkan dari Bimbo, Balada Seorang Penyiar. Pas FM sekali di udara, tetap di udara. Kalau RRI jam 12-nya tutup. Tiada lembah, tiada gunung, tiada kota, tiada dusun. Suaramu terdengar merayu, mengantarkan lagu-lagu, baik siang maupun malam.
Pendengarmu tak kenal wajahmu, pendengarmu tak tahu rumahmu, suaramu pengenalmu, menyentuh merayap kalbu. Udara Di udara hilang suaramu, di udara terasa gelap. lagu merdu terasa kelabu. Kemanakah gerangan Tuhan? Di kau penyiar pujaan, pendengarmu suaramu sungguh merdu. Di kau penyiar pujaan, pendengarmu suaramu merdu. Di kau penyiar pujaan, Di kau penyiar pujaan, di kau penyiar pujaan. penyiar. Game aksi online Epic Anda masih mendengarkan 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.